Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ada gambar burung Garuda sebagai lambang negara kita. Pada lambang negara kita ini, di bagian dadanya terdapat lambang-lambang lagi. Ya, ini adalah lambang dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja ya nilai-nilai itu? Perhatikan baik-baik. Nilai dari sila yang pertama adalah kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai dari sila yang ketiga menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nilai dari sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan nilai dari sila yang kelima menghormati hak dan kerja keras orang lain. Berikut ini adalah contoh dari penerapan nilai-nilai sila pertama. Dapat kalian lihat di sini ya, contoh penerapannya adalah kita dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita. Dan juga saling menghormati dengan agama lain dan tidak mengganggu ibadah dari agama yang berbeda dengan agama kita. Kemudian contoh dari penerapan nilai-nilai sila kedua. Nah, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar, contoh penerapannya adalah membantu korban bencana. Contoh penerapan nilai sila yang ketiga. Nah, dapat kalian lihat di gambar ada warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti ini dapat meningkatkan persatuan antar warga. Kemudian contoh penerapan nilai sila yang keempat. Nah, di gambar terdapat warga masyarakat yang sedang bermusyawarah. Ini merupakan contoh penerapan sila yang keempat. Dan contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pada gambar dapat kalian lihat saling membantu terhadap warga yang kurang mampu. Berikutnya adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama, nilai luhurnya adalah berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur dari sila yang kedua, yaitu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya.
Nilai dari sila yang ketiga adalah kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nilai dari sila yang keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan nilai luhur dari sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Jadi, jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila ini, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Maukah kamu memiliki lingkungan masyarakat yang aman dan sejahtera? Ya, tentu saja kita semua mau ya. Sekarang perhatikan gambar ini. Pada gambar ini tercermin bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Lalu bagaimana ya cara untuk menjaga persatuan? Ya, salah satu caranya yaitu dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan gotong royong ini kita diajak untuk saling menolong orang dan ikut merasakan beban orang lain. Dan gotong royong juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat tanpa membedakan suku dan juga agamanya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa ini menjadi terpecah belah, tapi bangsa kita memilih untuk tetap bersatu dengan berdasarkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Contoh perilaku di sekolah yang tidak mencerminkan nilai Pancasila seperti memilih teman yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, mencontek, berkelahi, tidak ikut upacara bendera, atau juga mengejek teman. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat, yaitu tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah, minum minuman keras, tidak mengikuti kerja bakti atau ronda, suka pamer, mencuri, menganiaya teman, atau melakukan kekerasan. Nah, hal-hal ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena terdapat berbagai macam suku, agama, dan juga kebudayaan. Faktor-faktor yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yaitu adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis Indonesia yang strategis. Berikutnya adalah jumlah penduduknya yang besar dan juga beragamnya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Jadi hal-hal inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Seperti yang kalian tahu, kondisi geografis Indonesia berupa negara kepulauan. Hal ini membuat Indonesia memiliki budaya yang begitu beragam. Berikut ini adalah ciri dari keragaman budaya lokal Indonesia. Terdapat keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi setidaknya suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan jadi 19 suku bangsa induk. Kemudian dengan beragamnya suku bangsa artinya memiliki keberagaman bahasa pula. Kemudian keberagaman religi atau agama. Di Indonesia terdapat 6 agama ya yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
dan juga keberagaman seni dan budaya. Salah satu keberagaman seni dan budaya wujudnya adalah seperti kesenian, baik itu kesenian sastra, tarian, musik, drama, atau seni rupa. Selanjutnya adalah dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan juga pariwisata di Indonesia. Dampak yang berikutnya ini kurang baik. Tontonan dan adegan film yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dan juga timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Berikut ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan juga ada musik angklung. Sedangkan yang ini adalah contoh budaya Indonesia yang merupakan serapan dari bangsa lain. Yang pertama adalah musik keroncong, kemudian barongsai, dan juga tari cokek. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.